Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa anqadhana min ibadatil awthani wal asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil jabail bararatil kiram. Amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala karunia kenikmatan yang kita terima. Sampai dengan saat ini kita semua sebagai hamba Allah yang sedang menunaikan ibadah puasa wajib, yaitu puasa bulan suci Ramadan, masih berada sepertiga bulan Ramadan yang ada di tengah-tengah, sudah hampir habis. Nanti sepertiga yang terakhir yang disebut dengan bulan Itqun minan nar. Untuk itu saya ingin menyampaikan pesan, marilah kita bersama-sama memanfaatkan saat-saat yang begitu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kata-kata mutiara dari seorang ahli ma'rifat yang menyampaikan, iksilu arba'an bi arba'in, sucilah 4 perkara dengan 4 perkara. Jadi kita diingatkan untuk mencuci 4 perkara, dicuci dengan 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, wujuhakum bima'i a'yunikum. Yang kedua, wa alsinatakum bi dzikri khaliqikum. Yang ketiga, wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Yang keempat, wa taubatu bit taubah, wa taubatu ala dzunub ila maulakum. 4 macam, disuci dengan 4 macam. Yang pertama, sucilah wajah-wajahmu dengan air matamu sendiri. Kata ini menganjurkan kepada kita agar kita bisa menangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetesan air mata itulah yang menjadi pencuci wajah kita. Ada sebuah hadis menerangkan, la yalijun naro man baka min khasyatillah, yang artinya tidak akan masuk neraka orang yang bisa menangis karena Allah, karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menangisnya jangan keliru alamatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan hatta yalidatsatyu firtoi, sehingga ada terjadi air susu masuk ke susu kembali, itu nggak bisa. Itu gambaran bagi orang yang bisa menangis sama Allah. Nah, air mata itu sebagai mencuci. Coba dibayangkan sebagai contoh kendaraan saja. Kalau nggak pernah dicuci ya kotor, double dan sebagainya.
Nah, kita diingatkan supaya mencuci wajah kita dengan air mata kita sendiri. Yang kedua, wa alsinatakum bi dzikri khaliqikum. Cucilah lidahmu dengan banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah itu lisan, daging yang tanpa tulang, bisa berputar balik dan sebagainya. Nah, sekarang kita masih diberi kesempatan lisan bisa berbicara, tapi pada suatu saat nanti lisan yang biasa bicara dikunci oleh Allah Ta'ala, yang bicara tangan dan kaki sebagai saksi. Sebagaimana dalam surat Yasin itu ayat menyebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci, mulut kita dikunci, tangan langsung bicara, saksinya adalah kakinya sendiri. Nah, maka kita diingatkan supaya mencuci lisan kita dengan banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih nanti kita bersama-sama menggayuh keistimewaan daripada malam Qadar yang disebut Lailatul Qadri. Firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang melakukan ibadah walaupun hanya 1 jam tepat malam Qadar, ini lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Untuk itu marilah kita bersama-sama, kita berusaha agar supaya kita bisa memperoleh yang dikatakan fadilah Lailatul Qadar. Banyak berzikir untuk mencuci lisan kita. Yang ketiga, wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Cucilah hatimu dengan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati merupakan sentral, pusat segala-galanya. Ada sebuah hadis menyatakan inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam tubuh kita ada segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Tapi sebaliknya, kalau darah itu jelek, semuanya akan jelek. Apa? Hati. Jadi hati adalah merupakan sentral, pusat segala-galanya. Kita diingatkan untuk bisa mensuci hati kita dari segala penyakit-penyakit. Lebih-lebih penyakit hati. Hati itu berada di dalam tubuh. Kalau tidak diobati ya repot. Kadang-kadang penyakit yang ada di luar saja sulit untuk disembuhkan. Apalagi kalau hati sudah tertimpa penyakit hati. Sum'ah, ujub, sombong, hasud, itu termasuk penyakit-penyakit hati. Yang keempat, wa dzunubakum bitaubati ila maulakum. Nah ini, cucilah dosa-dosamu dengan bertobat kepada Tuhanmu. Ini nanti dalam Lailatul Qadar itu ada tuntunan supaya memperbanyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya, tanpa bilangan yang terbatas. Syukur bisa semalam suntuk, kalau enggak paling tidak 1 jam.
saya ulangi lagi, orang yang beribadah ngepasi malam Qadar lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Nah, itu bacaannya itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada sebuah riwayat menyebutkan Aisyah pernah bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang saya baca pada malam Qadar? Dijawab oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah sebanyak-banyaknya. Juga ada tuntunan lagi, kalau sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah Lailatul Qadar. Bacaannya sama, setelah Fatihah surat Ikhlas 7 kali. Nah, rakaat kedua ya sama saja, Fatihah surat Ikhlas 7 kali. Salam terus baca istighfar 70 kali. Istighfarnya pendek, Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga termasuk mencuci hati kita untuk bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Lailatul Qadar itu sampai kapan sih? Hatta matla'il fajri. Batasnya itu sampai terbit fajar. Dari semalam penuh ini Lailatul Qadar. Ada perintah menganjurkan kita supaya mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil sepertiga bulan suci Ramadan. Ada hadisnya pada kitab Riyadhus Shalihin, ada seperti itu. 21, 23, 25, 27, 29. Nih. Ada lagi keterangan menyebutkan man sholal maghriba wal isya jama'atan fi Ramadan faqad adraka fadilatal lailatul qadri. Siapa saja orangnya yang bisa sholat maghrib dan isya berjamaah di bulan suci Ramadan. Nah ini, sholat maghrib dan sholat isya berjamaah terus di bulan suci Ramadan, tidak putus. Orang itu sudah menemukan fadilah Lailatul Qadar. Jadi marilah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan bersama-sama. Semoga kita diberi kekuatan lahir batin untuk mengamalkannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.